والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم ya Fattah ya Alim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita taati guru kita bersama, wabil khusus Abuya Kiai Haji Abdul Muthalib Soekardi beserta Ummi Hajah Siti Aminah. Kita doakan mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, Allah mensehatkan badannya, Allah melapangkan rezekinya, Allah menggampangkan segala urusannya, amin ya rabbal. Dan tak lupa juga salam penghormatan kepada para asatidah, wabil khusus Bapak Haji Jamarah, Al-Ustadz Ahmad Jamsari, Al-Ustadz Salehuddin, dan para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan tak lupa juga salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua yang hadir angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir digampangkan rezekinya, dan yang paling penting selalu diberi istiqamah sampai husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ahabbail kiram, berkumpulnya kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah merayakan hari raya santri, yaitu haflatul imtihan. Kenapa saya sebut dengan hari raya santri? Karena sebelum adanya imtihan, sebelum adanya haflah, mereka disibukkan dengan pelajarannya, mereka dicapekkan dengan ujiannya, mereka dipusingkan dengan ulangannya. Maka dari itu saya sebut ini adalah hari raya santri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, santri perlu dukungan dari orang tuanya. Semua santriwan santriwati tidak cukup orang tua hanya memberikan kiriman setiap bulannya, tidak cukup hanya dengan uang jajannya, mereka juga butuh semangat dari orang tuanya. Manakala orang tua kalah dari anaknya, anak cengeng, anak tidak kerasan, orang tua langsung menjemput. Jangan harap orang tua bisa melihat anaknya sukses, jangan harap orang tua bisa melihat anaknya bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena manakala orang tuanya tegas, anaknya pasti takut. Saya waktu awal mondok di Jawa, ini cerita saya sendiri. Waktu saya awal mondok di Jawa, itu saya tidak kerasan sama sekali. Saya tidak betah, akan tetapi karena dengan sabarnya Abi, dengan tegasnya Abi, saya alhamdulillah masih bisa bertahan selama 4 tahun dan terus melanjutkan pendidikan ke Yaman. Awal saya mondok, saya dapat 2 hari, saya minta pulang. Apa kata Abi?
sabar dulu nak, tunggu dulu 1 tahun. Dapat 1 minggu, saya minta pulang lagi, sabar dulu nak. Begitu jawaban Abi. Dan ketika ketiga kalinya saya minta kepada Abi, Bi, saya sudah tidak mampu, saya mau pulang saja, saya tidak betah. Saya kalau Abi tidak memberikan izin pulang, saya pulang sendiri. Akan tetapi jawabannya Abi beda dari luar dugaan. Sungguh tidak masuk di akal kalau dalam hati. Mungkin dalam pikiran saya, Abi pasti ngasih kalau udah saya ngancam kayak gini. Abi pasti nyuruh pulang. Akan tetapi beda dengan akal saya, beda dengan pikiran saya. Apa kata Abi? Ya, silakan kamu pulang. Silakan kamu pulang, tapi kamu jangan pernah temui Abi. Kamu jangan harap dapat doa Abi, apalagi kamu bisa mendapatkan doa Abi ketika di alam barzah. Apa yang mau kita harapkan? Kalau sudah tidak dapat ridhonya orang tua, manakala orang tua sudah marah sama kita, Allah marah sama kita. Kalau orang tua bangga sama kita, Allah bangga sama kita. Itulah kesabarannya Abi. Didikannya Abi tidak keras, didikannya Abi tidak keras, tapi beliau tegas. Manakala saya cengeng, beliau dengan lemah lembut, beliau dengan lemah lembut menyampaikan kepada anak-anaknya. Tapi dengan lemah lembutnya, anak-anaknya segan kepada beliau semua. Beda dengan orang tua zaman sekarang. Mereka balap-balapan menyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Mereka bangga lihat anaknya sampai S1, S2. Akan tetapi mereka tidak memikirkan siapa yang akan mendoakan ketika dia mati. Siapa yang akan mendoakan bapak ibu ketika bapak ibu mati? Kalau bukan anaknya. Idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa bi thalathatin. Yang termasuk di dalam ini adalah waladun soleh, anak soleh yang diharapkan. Ketika kita mati tidak ada yang lain yang mendoakan kita kecuali anak-anak kita. Kalau anaknya kuliah, kalau anaknya sekolahnya cuma sampai tinggi-tinggi, sekolah umum yang bapak ibu banggakan, bahasa Inggris yang bapak ibu banggakan, anaknya S2 bahasa Inggris, nanti ketika dikubur, bapak ibu dikubur, anaknya ziarah bukan bawa Yasin, akan tetapi anaknya membawa kamus bahasa Inggris. Bapak ibu bangga dengan anaknya yang S1, S2, MTK. Ketika bapak ibu mati, anaknya bawa meteran, diukur kuburannya, bukan bacakan Yasin. Akan tetapi ada satu anak yang mungkin tidak ibu senangi, ibu buang dia ke pondok pesantren. Bahkan tidak ibu jenguk-jenguk dia ke pesantren, tidak ibu pergikan, tidak ibu kirimi, ibu lupa dengan anaknya di pesantren. Akan tetapi ketika bapak ibu mati, dia yang membacakan ibu Yasin, dia membacakan bapak ibu tahlil. Oh, ini rupanya yang anak saya buang, yang anak tidak saya bangga-banggakan. Dia lebih dulu yang mendoakan saya daripada anak yang saya banggakan, yang saya sekolahkan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya sampai S1, S2, sampai ke Jerman. Tak berguna, Bu. Tidak ada gunanya. Anaknya kuliah sampai S1, S2, S3. Kalau baca Yasin tidak tahu, baca Fatihah tidak tahu. Siapa yang mau mendoakannya? Yang kita harapkan ketika mati adalah doanya anak. Itu semua orang yang dikubur, makanya kita disunahkan ketika lewat dikubur untuk membaca Fatihah. Itu mereka berebutan. Mereka berebutan untuk mengambil pahalanya Fatihah yang kita sampaikan. Akan tetapi kalau kita punya anak yang soleh, solehah, mereka khususkan kepada kita Al-Fatihah ila hadrati fulan bin fulan, ibu saya, Al-Fatihah. Dia tenang, dia tidak perlu rebutan. Bahkan ada cerita orang tuanya yang selalu maksiat, sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji apalagi. Akan tetapi kata Allah dalam hadis qudsinya, orang tua itu meninggal dan anaknya belajar mengaji, anaknya baru bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya?
yang bahkan bapaknya disiksa oleh Allah tidak berhenti-berhenti, setiap hari, setiap jam, setiap detik Allah menyiksa itu bapak. Akan tetapi ketika anaknya bisa membaca Fatihah, apa kata Allah dalam instruksinya? Istahyaitu an u'adziba 'abdi bi wa banuhu yastaghfir lahu. Aku malu, kata Allah, menyiksa bapaknya sedangkan anaknya memohon ampunan kepadaku. Itu baru bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan anaknya bapak ibu yang ada di pesantren, yang sudah bisa membaca Yasin, bisa membaca tahlil, bisa mengaji? Bangga hatimu, bangga hati pak. Jangan banggakan anaknya yang sekolah SD, SMP, SMA. Ya, boleh menyekolahkan anaknya SD, SMP, SMA sampai kuliah. Akan tetapi jangan bapak lupakan akhiratnya. Jangan bapak lupakan akhiratnya. Sholatnya dia bagaimana, puasanya dia bagaimana. Bapak ibu mungkin tidak tenang ketika anaknya berangkat sekolah, ketika anaknya kuliah. Apakah bapak ibu yakin anaknya sampai ke sekolahan? Apakah bapak ibu yakin anaknya sampai ke kampus untuk kuliah? Apakah bapak ibu tidak kepikiran? Oh, bapak ibu dengan tenang hati, ya Allah, tang anak senakal lebih pondok. Tetakhir pikiran dia, tidur nyaman, ngakan nyaman, sampean nyaman, ustaz kayak cetak. Tenang hati, tenang cetak. Tetakhir pikiran anak senakal. Anak senakal masuk ke pondok. Alhamdulillah, ustaz segala cetak sebedek benar. Tapi alhamdulillah, berkat dukungan bapak ibu, doakan anak-anaknya agar selalu menjadi anak yang soleh, soleha. Doa bapak ibu yang diharapkan oleh anak-anaknya. Di sini ada santri yang paling kecil, namanya Daniel. Itu dia 1 tahun tidak pulang, baru pulang kemarin. Bahkan saking pingin kerasannya dia pak bu, bapak sama ibunya suruh jangan ke pesantren. Bapaknya suruh jangan ke pesantren, ibunya suruh jangan ke pesantren. Cukup abang dan kakaknya. Karena namanya orang tua pasti rindu dengan anaknya. Bapaknya nelpon, si anak lari. Itu baru anak dan bapak kerjasama. Bukan kayak yang lain. Anak nangis, pak, koningko kota pernah lengebay bapak cara izin ke guru nak. Bapak kali guru nak, tak langkong Ustaz ngizin aja putra. Bener apa? Beda acara, saya bener mati. Kian saya tanya, kamu saya tanya aja, bila saya mati? Oleh 4 tahun tadi. Coba bener mati sabit, kijin. Pandekun boleh agak abit, embun si izin. Tak langkong Ustaz ngizin aja anak apa? Bapak sakit. Gimana gabit bapak sih suruh embun sakit. Terus gantian diam-diam pengen lihat anaknya sukses, pengen lihat anaknya alim, tapi manja. Untuk sukses apa bu, dukung anaknya, kan keremin deki anak, dukung bi kau Ustaz, bi kau suruh semangat, suruh pernah ke bodoh, kerem bu, punten pada melas. Nengok cakap cina cecen Indomie mun malam. Kau udah sih mereka tak ada dia besar. Laku tadi laku. Semakin ini bener zaman sulit pak bu. Corona ini cuma pada Eropa kota. Corona ini di mana-mana menzolimi orang lain. Kecuali punya paret serong corona saya dolimin. Umpir paret serong boleh pada corona. Kita alhamdulillah dan serong macam tadi 11 kina. Corona tak corona pesen bakun banyak. Anak tak kirimin. Fajar. Baitul Mubarak ini alhamdulillah pak. Saya 4 tahun di Yaman, berangkat dalam keadaan hutan. Dina rambutan, dina beken, rambutan. Alhamdulillah genga. Balik-balik dari Yaman, sini bangunan, sini udah bangunan. Alhamdulillah, cuma 4 tahun udah bisa membangun berapa lokal. Ada sesosal pada Sero, bangunan Kempang. Berkat siapa? Berkat bapak ibu dengan kerjasamanya. Ada harta disisihkan sedikit. Ada sesosal pada Sero kecuali etong. Aing sesosal. Ngisi aja juga anak ngisi bensin ngelun mengisi ya.
Ngisi aing dari ujung Pak, pecelen telur sekalian. Jadi yang kita perlukan juga bantuan material, harta juga kita butuhkan. Jangan takut untuk sodako Pak, Bu. Sodako bukan menghabiskan harta kita. Duh, kim kok nak beri sengket dan kare dumolo. Gaji sehari ning petong polo. Abri sengket lah kare dumolo. Aja jenapa tangannya. Jangan takut rugi ketika kita bersedekah. Duit 50.000 dibawa bersedekah berat. Kipa kalau kata dia sekoni. Aduh saya kata boleh buja karo benindomi mungkin tomia. Kapan kipa ke masjid cek berat. Kipa ke pesantren berat. Pak Bu, Bapak Ibu kerja sehari gajinya 100. Di situ ada rezekinya orang lain yang Allah titipkan kepada kalian. Gaji kalian 100, Allah titipkan hartanya orang lain 20.000 kepada ibu. Berarti hartanya bapak ibu cuma 80.000. Jangan dikira gaji 100.000 itu semuanya punya sampean semua. Bukan Pak Bu. Di situ ada rezekinya orang yang tidak mampu, yang Allah titipkan kepada kita. Cak mau nandi pesa 1.000, petade 1.000. Oleh gaji seminggu 700. Kita ada 700. Sedekahkan. Nggak usah banyak-banyak. Sedekahin nama tos kan 100. Bagi jaban lagi bini. Maka dari itu di sini banyak juga yang kita tanggung. Ada anak yatimnya. Bukan semuanya membayar. Bukan semuanya bayar tepat waktu. Ya, kita maklumi sekarang kerja susah, cari duit susah, cari harta susah. Cuma menekir-pikir ring dapur cung sesaan bau. Cek mencangumi itu mempese 300 kalau depak kontomi ya. Mun 300. Mulai 500 baru depak ke BTN. Mun 1 juta baru pasar tengah. Sekarang udah mahal semua. Saya awal datang itu dulu duit 20.000 dapat extra jus 1 kotak, susu 1 kaleng. Saya awal datang nyuruh sama santri belikan extra jus 1 kotak, susu 1 kaleng, beri pese 20. Pola betul lebihnya lemat teh. Beli boleh? Apa dong? Korang Mas. Ya Allah jangan Jokowi. Cek extra jus ben susu ki benaik. Semua dinaikkan sekarang ini. Siapa lah memilih Jokowi? Tanggung jawab bagi dia. Kapan pemilihan beri pesa 1.000 lemile. Susah 5 tahun, senang sehari. 1.000 bagi 5 tahun. Bitong TV. Maka dari itu kita selaku asatid Pondok Pesantren Baitul Mubarak juga butuh dukungan dari orang tuanya. Doakan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh solehah. Doakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang sukses. Tuain anak sampai pondok reng tu ada apa jadi romana. Anak suruh apa jami kiai nabi ustazah. Bapak bener bundung dedungan. Bakal bajang reng parit serong ni bener-bener polo ni. Mun ban maghrib ban isya ke masjid bae penuh masjid Pak Bu. Cek maghrib sebaris. Isya kan setengah baris. Mun subuh kare budine imam. Mun duhur Pak ada sekali karo santri. Sibuk cari harta bendanya. Ramadan sebentar lagi. 11 bulan kalian bekerja. 11 bulan Bapak Ibu mencari harta. Apakah tidak cukup? 11 bulan itu Bapak Ibu mencari harta. Waktu 1 bulan ini Allah mengagungkan waktu 1 bulan ini Pak Bu. Solatnya, pahala solatnya Allah lipat gandakan. Pahala gajinya Allah lipat gandakan. Bahkan tidurnya pun Allah kasih pahala. Itu hanya berada di bulan Ramadan. Kita cukup salaku 11 bulan. Korang. Allah cuma minta 1 bulan kepada kita. Kita cukup dokter saya main 11 bulan. Allah cuma minta sebulan. Apa sah? Maren sopu tedung muncang kasih ngaji ya. Lebih tong bahala. Maren duhur lah ngaji selembar. Tedung boleh.
sampai asar. Mari asar ngaji selembar, tedung boleh, jaga deh kon lema. Apa sening 2 jam setengah? Daripada tak apa sah. Sebulan tak apa sah. Dosa. Anak-anak bodoh. Jagai kon telo soro tahajud, mari tahajud, ke soro sahur. Siapa sajong, mari subuh ngaji, hataman kitab, mari duhur ngaji, hataman Quran nah, mari asar ngaji, mari maghrib siap-siap untuk sholat tarawih, mari isya darusan, mari darusan ngaji kitab. Bapak anak korong, anak romana, tarantun. Anak sudah ganjaran, ya bapak jabri jong menembun kalak tibi. Ini 5 kebala. Ngaji minimal tuh marin bajang selembar. Banyak mun sangka babu. Subuh selembar, duhur selembar, asar selembar, terus selembar kor istiqomah. Duhur selembar. Deku boleh du malam asar selembar. Du malam boleh isya selembar. Bila sehat mah. Mun nang terus masuk surga. Duh. Bang Beri cuma bisa sampai salon, Pak, tak bisa buka surga. Mun Bang Idris bisa kan muka beken menyiur, tak bisa buka surga. Surga mendidik rai pada serong. Kuncinya tak ada dina. Kuncinya amal. Kita resuah. Senyari harta to. Cukup Pak dari pagi sampai sore, malam jadi nyari boleh. Sampai anak-anakku dari pagi sampai sore, di lembur, pukul 11. Anakku sebulan. Coba. Anakku sebulan dari pagi sampai pukul 11 malam. Kalau boleh coba boleh sebulan ada dari pagi sampai sore. Lain ya hasilnya. Maksudnya ketika sampai anakku dari pagi sampai pukul 11 malam tuh berlebih nih pesennya. Pada Pak sampai anakku dari pagi sampai sore, pada 1 juta. Sampai anakku dari pagi sampai malam, pada 1,5 juta. Pada tak ada seminggu, pada tak ada sebulan. Cek bini ni sampai kapan tengok bersih banyak. Aduh bang, skincare tak ada, bedak tak ada. Apa boleh tak ada dek? Softtek tak ada bang. Apa boleh dek? Gincu tak ada bang. Pada tak ada. Mun sampean oleh gaji 1 juta. Hari ya oleh ni gaji 1 juta dek. Oh iya bang ni skincare karo tak ada. Gincu dek. Beda bang, pakai karek kota. Bedan, beda bang. Tepung kanji juga. Mun gaji 1 juta, mun gaji 1,5 juta, kemudian kapis tak ada sampai. Bibi ni nak. Makanya alah, kau jangan aja. Cukup dari pagi sampai sore, malam bagi ke Allah bertona. Abang ni ke Allah saja Pak. Kita ni dari tanah, abang ni ke tanah. Pola mun sampai lain dari tanah, abang ni ke seng. Kapi abang ni dari tanah, abang ni ke tanah. Tidak ada yang mau kita bangga-banggakan di dunia ini. Semuanya sama. Ketika kita di akhirat dipukul rata sama Allah. Bapak lupa sama anaknya, anak lupa sama orang tuanya, guru lupa sama muridnya, murid lupa sama gurunya. Semuanya nafsi-nafsi. Engkau kakek-kakek kok. Tidak ada yang membantu kecuali Nabi Muhammad SAW. Manakala kita rajin berselawat, seharinya 100, seharinya 200, apalagi seharinya 1000, mustahil Nabi Muhammad tidak menoleh kepada kita. Mustahil Nabi Muhammad tidak menolong kita ketika kita di akhirat. Salawat enje, nurul malam Jumatan enje, rotibul haddad enje, munang-munang terus itu Nabi Rasulullah. Duh, jangan Rasulullah siapa kakek? Asalawat dia tak pernah gengkok. Salawat Pak, alan 2 salawat. Montong bitong bang sehari, montong alan 2 dari ujung ke tumpel kasih tu. Bisa oleh 1000 tu. Bang Wari ben bang Toha mun nacek kira ke salon no. Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu Muhammad, Allah sallallahu sampai salon naik tu Pak. Bisa oleh 2000. Bumbu simulong tenggang, simulong dun tenggang. Asalawat. Cak kasangka, pakai muna tungin, muna gosip, pakai telur jam ayo.
Mun salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Insyaallah macam banyak rasanya. Cek saya tahu. Orang mendapatkan surga ini sebenarnya gampang, Pak. Dapatkan surga ini gampang. Kan orang enggak saya bersulit. Kita yang mempersulit untuk mendapatkan surga. Ke masjid gratis, apa jam? Ngerok pengajian gratis, diberingakan boleh. Ngerok selawatan gratis, diberingakan swarga. Selawatan gratis, mudah akabi, jangan ada swarga. Neraka larang apa? Bir, meleh, terdiskotik, majer. Iya kan? Antara kafe, kelopai tengah, majer. Neraka larang. Kita sehari di orang. Mangkan manusia bugang sebenarnya Pak. Mun tak ajar. Udah le bugang kita ajar. Anan kan suruh ajar. Duki kapan anan melain? Pak, siapa aja ya Pak? Kakek tahu apa? Kita angko sama keluar kakek. Engko sing bayi kakek. Mun ada engko dina ada kakek jauh. Mun beri di anan. Mun nang terus masuk surga. Jangan lihat siapa yang bicara, Pak. Lihat apa yang dibicarakan. Beda orang kena ngain. Bapak, ngapa tak salat Jumat, Pak? Kalau waktu Jumat, kau tahu apa? Kau kafir kau ni. Kau Cina kau. Mendengar terus surga kan? Ngain selain. Jangan lihat siapa yang bicara, akan tetapi lihat apa yang dibicarakan. Undur mangkola wala tandur mangkila. Cebit api kemana? Kau kenapa? Ini kaulah pertama kali Pak. Ceramah haflatul imtihan. Atanya ke Abi, Bi. Nah, apa saya ceramah lagi mun hafal Abi. Leka bela cukup arwana larang sedia dulu. Yuk, serunya di TV berarti. Malam entar kal jihad, entar ke Mas Toto, entar ke Abang. Mas, biasanya kalau haflah apa Mas? Leka bela cukup arwana larang. Ya Allah, lah pada Abi ben Mas Toto. Enggak Mas, serius Mas. Leka bela boleh. Siapa nunggak saya nunggak dia gua. Itu jangan Mas Toto malam Pak. Cek kau udah tahu nih Pak. Ini pertama kali kau udah acara haflatul imtihan. Yang kemarin ceramah pertama kali Bunggor ceramah maulid itu suruh mancung boleh tak beri korset mau beri korset alhamdulillah agak habis cetak meter kan mun suruh mancung kalau kamu 5 menit pada sejam setengah habis ngeter mun semakin alhamdulillah boleh nginum kelapa itu ada deki kente kena coba bagi Mas Toto yang minumnya mari minum empon. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah